A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqal rasulu nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, calon ahli surga, kira-kira pada sore yang berbahagia ini kita berkumpul di sini untuk apa ya? Bersilaturahmi. Yang lain? Kita Mendengar. Ya, ada yang lagi yang lain? Nasihat. Ya. Gimana pada sore yang berbahagia ini kita berkumpul di sini untuk senang-senang, untuk bergembira, sambil mencari inspirasi. Jadi pada sore yang berbahagia ini, Bang Azhari ingin sharing dengan ibu-ibu tentang bisnis, tentang perniagaan, tentang jualan. Kira-kira ibu-ibu di sini ada yang profesinya jualan? Ada? Coba siapa? Oh ya, saya kenal sekali sama ibu itu. Jadi sore hari ini Bang Azhari akan memberikan sebuah pencerahan tentang jualan, tentang perniagaan, tentang bisnis yang tidak pernah rugi. Dia akan untung selamanya. Ya kan? Apakah itu? Ya, seperti yang saya sampaikan di ayat yang tadi, yaitu innal ladzina yatluna kitaballah. Merekalah orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Kira-kira ibu di sini ada yang pernah tidak baca Al-Quran? Baca semua ya? Nah, saya yakin ya kan, ketika ibu-ibu hari ini tahu ya fadilatnya membaca Al-Quran, bagaimana pahalanya, mungkin nanti ya sepulang dari sini pasti ibu-ibu lebih termotivasi untuk selalu dekat, untuk selalu menjadi ahli Al-Quran. Kenapa? Karena dalam hadis At-Tirmizi nomor 2910, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka pahalanya 10 kebajikan. Jadi kalau pekerjaan yang lain, ibadah yang lain, misalnya saat kita tadi lewat dari jalan di depan, ada kulit pisang di tengah jalan, ya. Lalu kulit pisang itu kita ambil, kita tempatkan di dalam tong sampah. Mulai dari kita ambil sampai kita letakkan di dalam tong sampah itu pahalanya 10. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, bukan dari kita membaca sampai selesai, pahalanya 10, tidak. Tetapi setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu pahalanya 10. Misalnya alif lam mim. Itu kira-kira pahalanya berapa? 30. Kenapa 30? 3 huruf. Alif, lam, dan mim, ya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Ya, karena di dalam mempelajari bahasa Arab, ya, ada 4 cabang ilmu. Pertama nahu, syaraf, balaghah, dan yang terakhir arud. Arud itu adalah ilmu bahasa Arab yang menghitung huruf berdasarkan apa yang kita sebut, bukan yang tertulis. Misalnya alif. Alif itu kan dalam bahasa Arab satu ya, alif kan. Tetapi kita sebutkan
alif. Berarti kan ada alif, lam, dan fa. Itu 3. Berarti tadi di alif tadi sudah dapat 10, ya kan? Di alif yang kita bacakan tadi 30, jadi 40. Nah, jadi itulah luar biasanya kita membaca Al-Quran. Mungkin selama ini kita membaca Al-Quran dengan bentuk qiraah. Qiraah berarti kita membaca, mengejar bacaannya. Ya, misalnya ketika puasa kita sering membaca bagaimana caranya khatam dalam 1 bulan. Ya, jadi qiraah itu membaca Al-Quran dengan bacaannya saja. Dia dalam mempelajari Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini ada 2 cara. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah. Nah, jadi yang biasa kita baca hari ini adalah qiraah, yaitu mengejar bacaannya. Jadi bagaimana caranya? Misalnya, ini kan udah tahu ibu-ibu, ya. 1 huruf saja mendapat ganjaran 10, ya. Nah, berarti coba bayangkan, alif lam mim saja kita, alifnya saja kita baca sudah 40 malah. Ya kan? Nah, tapi jangan sampai seperti ini juga, ya kan? Misalnya, ya, ibu-ibu hari ini membuat dosa 9 misalnya kan, habis itu buka Al-Quran baca nun, ya kan udah dapat 10, berarti lebih 1 lagi kan. Nah, jangan seperti itu. Nah, misalnya juga ada hari ini kan buat dosa 15, ya kan, habis itu buka Al-Quran baca Toha, udah 20, ya kan, berarti masih ada untung 5. Jangan seperti itu, ya. Jadi kalau bisa kita target bagaimana caranya setiap bulan itu kita mengkhatamkan sekali. Oh berat, Bang Azhari. Sebenarnya tidak juga. Ya. Ya. Misalnya 1 juz Al-Baqarah itu kan 141 ayat. 141 itu kita bagi 5. Ya, jadi 28 sekali baca. Ya. Kenapa 5? Kita bacakan saat sholat tadi. Ya. Tetapi kalau 28 ayat itu kalau kita hitung-hitung bisa 10 menit. Masih terlalu lama. Jadi bagaimana caranya? Kita bagi 2 lagi. 28 tadi bagi 2 jadi 14. Artinya 14 ayat sebelum kita sholat dan 14 ayat setelah kita sholat. Jadi kalau 14 ayat yang kita baca itu paling habis waktu cuma 5 menit. Ya. Tetapi Bang Azhari, kami ada yang masih terbata-bata, belum lancar bacanya. Bagaimana? Apakah kami juga bisa dapat pahala yang banyak? Bisa. Di dalam hadis At-Tirmizi nomor 2920, ya, kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat, maka pahalanya 1 huruf 20. Lebih banyak. Ya, maka itulah, ya, kelebihan Al-Quran. Jadi kalau nanti seperti itu, ibu-ibu bacanya agak berat aja, agak cedal-cedal aja. Biar banyak bacaannya. Alif lam. Jadi dapatnya kalau tadi 40, ini bisa dapat 80. Itulah mukjizat Al-Quran. Ya, luar biasa. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita sudah lancar membacanya, ya, masuk dalam satu metode bacaan lagi, yaitu tilawah. Tilawah itu membacanya bukan saja membaca, tetapi sambil mempelajari artinya, maknanya, dan kandungan di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi ketika kita sudah lancar membaca, makanya coba sekali-sekali pelajari secara tilawah. Pasti beda apa yang kita dapatkan, kita rasakan. Jadi pahala membaca Al-Quran secara tilawah tersebut, kata Nabi itu ada 4 keutamaan yang akan kita peroleh. Ya, ada 4 keutamaan seperti tertuang dalam hadis Muslim 2010. Tidak ada orang yang apabila berkumpul di rumah Allah, kemudian dia mentilawahi Al-Quran, akan mendapatkan 4 perkara.
Perkara yang pertama adalah Allah liputkan. Nah, beda ya dengan turunkan. Allah liputkan mereka itu dengan rahmatnya. Jadi kalau Allah turunkan rahmat itu, ya, misalnya kalau diturunkan dia kan dari atas ke bawah itu, ya. Misalnya diturunkan di pojok sana, berarti kami di sini nggak dapat. Ya. Tapi kalau diliputkan, berarti kita semua di dalam ruangan ini akan mendapatkan rahmat itu. Ya, tidak terkecuali yang di pojok sana, yang di tengah sini, atau yang di sayap kanan, semuanya Allah liputkan dalam rahmatnya. Rahmat itu bisa 3 kebajikan. Yang pertama adalah diampuni dosa-dosa yang pernah kita buat. Itu rahmat yang pertama. Ya. Yang kedua, rahmat itu Allah beri solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Itu rahmat yang kedua. Dan rahmat yang ketiga, Allah kabulkan doa kita, baik yang untuk keperluan dunia dan keperluan akhirat. Itu yang pertama. Di samping pahala yang kita dapatkan, yang saya bilang tadi, yang 10 kebajikan dalam setiap huruf. Ya, ditambah lagi dengan Allah liputkan rahmatnya. Kemudian kebajikan kedua yang kita dapatkan adalah Allah berikan ketenangan jiwa kita. Maka nanti ibu-ibu coba ya dibuka Al-Qur'an, misalnya dibaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekalian bacakan artinya. Pasti beda, Bu. Beda dengan kita baca seterus sampai selesai dengan setelah kita baca lalu kita lihat artinya. Pasti beda. Pasti akan kita rasakan ada ketenangan yang masuk ke dalam jiwa kita, ada ketenangan yang masuk ke dalam pikiran kita. Makanya kalau di setiap rumah ya, ada dibacakan Al-Quran di dalamnya, makanya orang-orang di dalam rumah itu akur antara suami dan istri. Tidak akan cekcok. Tetapi ketika rumah-rumah kita tidak pernah kita bacakan Al-Quran, ibarat kuburan, Bu. Ibarat ada kematian di dalamnya. Sabe cekcok, sabe apa-apa. Nah, itu keuntungan yang kedua kalau kita mempelajari Al-Quran secara tilawah. Dan yang ketiga, kata Nabi, kita yang mempelajari Al-Quran secara tilawah, malaikat berbondong-bondong turun, Bu. Nah, misalnya, ya, di sini kita ini ada berapa nih? Misalnya ada 25 orang, ya. Di sini ini sekarang bukan 25 makhluk, tetapi ditambah bisa jadi ada malaikat 250 orang di sini. Karena malaikat juga senang ketika ada majelis yang membahas, yang mengupas tentang Al-Quran. Nah, jadi kita di sini, walaupun mata kita tidak bisa melihat, kita yakin bahwa ada malaikat-malaikat yang turut serta belajar sama kita. Ya. Dan yang keempat, nah, ini yang paling dahsyat, Bu. Ya. Allah persaksikan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar aras. Ya. Itu lihat, ya, hambaku, ya, kata Allah. Allah sanjung-sanjungkan kita yang ada di majelis Al-Quran ini. Kira-kira ibu-ibu di sini udah ada yang pernah disanjung sama Allah? Kalau ada, saya mau kasih. Ada nggak yang sudah pernah disanjung? Kalau belum pernah, nah, makanya mari, ya, kita cari, ya, majelis-majelis yang membahas tentang Al-Quran tadi. Ya. Karena di hadis yang lain juga, ya, ketika orang, ya, menuntut ilmu, ya, tentang Al-Quran ini, mulai dari beliau berangkat dari rumah sampai balik lagi ke rumah, itu malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayap malaikat. Ya, subhanallah, luar biasa. Dan ada satu lagi ganjarannya. Tadi kan kita baca sudah.
ya. Kemudian mempelajari arti, maknanya juga sudah, ya. Dan biasanya ketika kita sudah baca, sudah tahu arti, pasti termotivasi untuk berbuat. Ya, misalnya di ayat tadi, ya, innalladzina yatluna kitaballah. Merekalah orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an. Ya, maka pulang dari sini kita langsung baca. Karena apa? Karena pahalanya yang luar biasa. Ya, itu saat kita sudah mulai membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an. Nah, berarti kan kita sudah mulai praktek ini. Ya, kita mulai praktek, maka pahalanya lebih dahsyat lagi, Bu. Dahsyatnya bagaimana? Ya kan? Allah hitung, ya, pahalanya sama seperti 1000 bulan. Artinya kalau kita hitung bulan, ya kan, tahun sekitar 83 tahun. Ada ibu-ibu di sini yang sudah 83 tahun? Ada? Nah. Ya kan? Nah, tetapi ketika kita, ya, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an tersebut, ya, sama dengan kita sudah beramal selama 83 tahun. Ya, sama dengan kita jumpa apa di bulan puasa? Lailatul Qadar. Jadi nggak usah tunggu Lailatul Qadar. Dengan mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat dalam Al-Quran, berarti sama kita sudah beribadah 83 tahun lamanya. Jadi, orang-orang yang 3 tadi, yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin salat, dan rajin bersedekah, itu diibaratkan orang-orang yang berniaga dengan Allah yang tidak pernah rugi dan akan dapat untung berlipat-lipat. Itu dia. Kalau kita perut berlipat, Bu, ya. Tetapi banyak orang sekarang bukan yang 3 itu dilakukan, tetapi ayat tadi yang diulang-ulang dibaca-baca. Saat jualan nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngaji, tapi ayat itu diulang-ulang supaya nggak rugi, supaya beruntung berlipat-lipat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sore yang berbahagia ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.